Gubernur Jawa Tengah berkenan memasuki ruangan. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka kami akan menyampaikan safety briefing. Selamat datang di Auditorium Fakultas Kedokteran, di mana ruangan ini berada di Kompleks Pendidikan Dokter, lantai utara, setinggi lantai 2. Ruangan ini mempunyai 3 akses pintu keluar, 1 di belakang, 1 di depan, dan 1 di depan kanan, di mana semuanya akan menuju pada titik kumpul kalau terjadi bencana. Ruangan ini juga dilengkapi oleh alat pemindai asap, alat pemindai panas, sprinkle air yang akan bekerja apabila dalam keadaan darurat. Ruangan ini juga dilengkapi oleh 2 alat pemadam api ringan yang tersedia di belakang ruangan ini. Ada beberapa kondisi darurat yang mungkin terjadi, yaitu gempa bumi, kebakaran, ataupun banjir. Apabila terjadi gempa bumi, kami mengingatkan hadirin untuk segera merunduk melindungi kepala, atau berlindung di bawah kursi, meja, atau menempel pada dinding yang lebih kokoh. Apabila gempa mereda, silakan keluar menuju titik kumpul. Apabila terjadi kebakaran, tidak perlu panik, segera keluar menuju titik kumpul. Kami mengingatkan untuk ibu-ibu yang memakai sepatu berhak tinggi, mohon sepatunya dilepas. Dan apabila asap begitu bergulung, kami sarankan untuk berjalan keluar dengan cara merunduk. Apabila terjadi banjir, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena kita berada pada lantai 2, kita akan menanti bantuan dari tim SAR UNS. Dipastikan hari ini tidak ada simulasi penanganan bencana, sehingga apabila terjadi aba-aba darurat, itu bencana benar-benar terjadi. Selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini
kita semua dapat berkumpul dalam acara launching program studi baru pendidikan dokter spesialis dan subspesialis wilayah 4 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kami haturkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK. Yang kami hormati Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia yang diwakili oleh Profesor Dr. Med. Trihanggono Ahmad beserta jajaran dari Kemendikti-Saintek. Yang kami hormati Rektor Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Hartono MSI beserta jajarannya. Yang kami hormati Rektor Universitas Gadjah Mada atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati Rektor Universitas Diponegoro atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati Rektor Universitas Jenderal Sudirman atau yang mewakili beserta jajarannya. Dan yang kami hormati Rektor Universitas Islam Indonesia atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati Wali Kota Surakarta yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Retno Erawati Wulandari yang mungkin hadir secara daring. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau AIPKI, Dr. Flora Ramona Sigit yang hadir di sini. Yang kami hormati seluruh dekan Fakultas Kedokteran di wilayah Jawa Tengah dan DIY beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap Direktur Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Pendidikan di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Yang kami hormati segenap Kepala Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten di wilayah Jawa Tengah dan DIY, serta seluruh tamu undangan, para guru besar, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa yang kami banggakan, baik yang hadir secara daring maupun luring. Dan saat ini kita akan mendapatkan laporan pembukaan prodi baru PPDS dan PPDSS wilayah 4 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret kepada Profesor Dr. Reviono, spesialis paru konsultan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK. Yang saya hormati Bapak dari Dirjen Dikti yang diwakili oleh Profesor Dr. Med. Trihanggono Ahmad Dokter. Yang saya hormati Bapak Rektor, kemudian juga dari Kepala Dinas, saya lihat hadir dari Provinsi Jawa Tengah, Bu Yunita. Kemudian juga saya hormati dari jajaran universitas, ada Ketua Senat Akademik, ada Wakil Rektor, juga segenap rekan-rekan dekan dari Universitas Diponegoro, dari Universitas Gadjah Mada, dari Universitas Jenderal Sudirman, dan dari UII yang berkenan hadir kali ini. Juga segenap direksi dari Rumah Sakit Pendidikan Utama maupun Rumah Sakit Jejaring, serta hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati.
Teman-teman, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti acara, yaitu suatu peluncuran dari program launching dari program studi baru PPDS maupun program pendidikan dokter spesialis maupun program pendidikan dokter subspesialis. Saat ini kegiatan ini adalah rangkaian dari launching program serupa yang dilaksanakan, tercatat di tempat kami ini ada 18. Jadi ini yang titik ini adalah untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita sudah tahu bahwa di dua provinsi ini, Jawa Tengah maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat perguruan tinggi yang cukup berkualitas, ya, di mana setiap waktu kalau ada permasalahan bersama-sama bisa menyelesaikan masalah kebangsaan, dan pada saat ini adalah permasalahan tentang pemenuhan kekurangan layanan spesialis yang terutama di daerah 3T, di mana perlu kita membantu mensuplai dari dokter-dokter spesialis tersebut ke daerah-daerah tersebut. Baik, untuk mengatasi ini memang salah satunya yang kita laksanakan sekarang yaitu membuka atau mendirikan program studi dokter spesialis maupun spesialis yang baru. Dan pada kali ini di Jawa Tengah dan DIY ini ada 5 perguruan tinggi yang saya sampaikan tadi, itu nanti ada 33 program studi baru yang di-launching pada kali ini. Ya. Jadi dengan prodi baru itu akan bisa menambah peluang bagaimana kita bisa memberikan kontribusi layanan spesialis yang memang masih dibutuhkan terutama di 3T tadi. Kemudian langkah yang kedua untuk pemenuhan kekurangan layanan spesialis, ya. Kalau di Jawa Tengah mungkin tidak terlalu bermasalah, mungkin masyarakat bisa mengakses. Tapi kalau di daerah 3T tadi memang agak ada kekurangan di situ. Nah, salah satu yang pertama tadi pembukaan prodi baru, yang kedua adalah deployment residen senior atau mengirimkan residen senior ke daerah 3T tadi. Nah, yang terutama yang belum ada layanan spesialis itu. Nah, sehingga masyarakat setempat untuk permasalahan kesehatannya bisa paling tidak bisa diatasi seperti itu. Kemudian yang cara ketiga yaitu perguruan tinggi di sini sebagai mitra dari Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama atau RSPPU yang sekarang sedang juga dilaksanakan seperti itu. Nah, dari perguruan tinggi juga akan mensupport kondisi-kondisi seperti itu. Nah, ini di Jawa Tengah dan DIY yang hari ini itu ada 7 calon. Ya. Ada 7 calon. Yang pertama itu dari Rumah Sakit Umum Daerah Margono di Purwokerto, kemudian ada RSUD Suwondo di Pati, kemudian ada RSUD Kardinah di Tegal, dan Rumah Sakit Karyadi di Semarang. Kemudian juga di Jogja itu ada Rumah Sakit Sarjito, ada Rumah Sakit Bethesda, dan Rumah Sakit Panembahan Senopati. Itu 7 itu calon dari Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Utama. Tentunya nanti ya setelah melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek maupun oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau sudah memenuhi persyaratan itu nanti akan ada izin operasional. Jadi kedua sistem tersebut tentunya akan bisa berkontribusi dalam mengatasi kekurangan layanan spesialis tadi. Itu kemudian yang berikutnya sebenarnya, yang keempat, cara pemenuhan tadi adalah dengan penambahan kuota atau ya penambahan daya tampung. Jadi ini nanti kami mohon untuk rekan-rekan di Rumah Sakit Pendidikan Utama, kalau untuk prodi yang sudah lama, tentunya bisa ditambahkan
daya tampungnya. Itu begitu saya pesan, saya juga menyampaikan ke Pak Gubernur, jadi nanti mungkin barangkali ada rumah sakit yang memang di bawah provinsi itu untuk menambahkan daya tampung, terutama prodi yang memang sudah lama, sudah rutin memproduksi, itu bisa diberikan hal seperti itu. Baik, saya selaku tuan rumah di sini mengucapkan selamat datang kepada semuanya, dan barangkali selama penyelenggaraan ini nanti kami ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan untuk kami semua di sini, yaitu dalam upaya pemenuhan kekurangan dokter spesialis, pelayanan spesialis, itu tentunya menjadi concern kita semua yang ada di sini, dan itu melibatkan dari Pemda, dari perguruan tinggi, kemudian juga dari rumah sakit dan sebagainya. Memang seperti itu yang koordinasi seperti itu yang harus kita laksanakan. Baik, untuk menutup saya mungkin sedikit pantun aja, nanti mohon dicakepkan. Ya. Sejak kecil kita diajarkan cara membaca dan menulis. Cakep. Tapi tidak mudah untuk dapat menerapkannya. Cakep. Tidak mudah menjawab kekurangan layanan spesialis. Cakep. Koordinasi satu kata adalah salah satu jawabannya. Baik, demikian laporan dari kami. Akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, bagaimana kiprah perguruan tinggi yang sudah melaksanakan pendidikan spesialis maupun subspesialis? Sesaat lagi kita akan melihat bersama dinamika pendidikan spesialis dan subspesialis di 5 perguruan tinggi yang saat ini hadir. Kami tampilkan yang pertama, Universitas 11 Maret. Selanjutnya dari Universitas Gajah Mada. Di balik setiap langkah pembangunan kesehatan ada dedikasi yang tak selalu terlihat. FKKMK UGM hadir
menembus batas. Dari kota ke pulau, dari pusat ke perbatasan. Penghargaan dari Kemenkes RI bukan sekadar simbol. Ini pengakuan atas aksi nyata. Komitmen FKKMK UGM konsisten membangun negeri. Dikdaya untuk kesehatan berdaya bukan slogan, tapi wujud kepedulian. Terima kasih FKKMK UGM. Untuk Indonesia, untuk semua. Selanjutnya, Universitas Diponegoro. Kenalkan, nama saya Dr. Jose Timothy Putih. Saya residen Obgyn dari FK Undip. Testimoni saya untuk Rumah Sakit Umum Cendrawasih Debu ini semuanya sangat akrab, penuh dengan kekeluargaan. Untuk fasilitas mungkin masih banyak yang kami perbaiki, cuman semuanya oke banget, nyaman banget. Siang, terima kasih atas kunjungan tim Fakultas Kedokteran Undip. Terima kasih atas kedatangannya di Kabupaten Kepulauan Aru dan mengunjungi kami di RSUD Cendrawasih. Kami sangat berterima kasih atas kerjasama di bidang obstetrik ginekologi dan kami berharap ke depan ada peningkatan kerjasama di bidang yang lainnya untuk bantu pelayanan di Kabupaten Kepulauan Aru. Terima kasih. Jadi terima kasih banyak. Kami dari pemerintah daerah ucap terima kasih banyak untuk Undip yang mana sudah mau menerima atau mengurangi beban kita daerah itu, terutama dalam sisi pemenuhan dokter spesialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Apriantomo, residen anestesiologi FK Undip yang saat ini sedang menjalani stase di RSUD Biak Numfor, Papua. Testimoni saya terhadap stase di RSUD Biak Numfor, Papua sebagai peserta didik di RSUD Biak sangat membantu saya untuk berkembang dan mempersiapkan diri di akhir masa stase atau di akhir masa pendidikan saya sebagai residen. Untuk fasilitas dan lingkungan sangat mendukung untuk saya berkembang di sini, dan secara umum penilaian saya terhadap stase di RSUD Biak Numfor, Papua Barat sangat baik dan sangat direkomendasikan untuk residen-residen anestesi selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Karisa Putri, residen kedokteran fisik dan rehabilitasi FK Undip. Saat ini sedang bertugas di RSUD Pemangkat, Kalimantan Barat. Dari 1 minggu saya tinggal di sini per 2 Februari kemarin. Untuk fasilitas yang diberikan sudah cukup nyaman. Kami dapat rumah dinas, kendaraan dinas yang cukup nyaman dan aman. Walaupun memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tapi dengan berjalannya waktu akan diperbaiki. Ya, selanjutnya Universitas Islam Indonesia.
Para hadirin, kalau para hadirin tidak melihat residen yang berdinas di UII, karena memang ini program yang akan berjalan. Jadi Universitas Islam Indonesia menampilkan sarana prasarana dan sarana prasarananya sudah sangat canggih untuk menjawab tantangan zaman. Sesaat lagi untuk Universitas Jenderal Sudirman. Sampai sekarang juga belum hadir, mungkin sedang ikut gerilya Jenderal Sudirman. Baiklah. Acara selanjutnya sambutan oleh Rektor Universitas 11 Maret kepada Profesor Dr. Hartono MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Pol Purnawirawan, Dr. Andes Ahmad Lutfi SST MK. Kemudian yang kami hormati tenaga ahli Mendikti Saintek sekaligus Ketua Tim Kajian Kebijakan Pendidikan Tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Prof. Trianggono. Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Bu Yunita. Kemudian juga yang kami hormati sejawat rektor ataupun yang mewakili, baik itu dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Jenderal Sudirman, dan Universitas Islam Indonesia. Kemudian juga yang kami hormati para dekan Fakultas Kedokteran, kemudian Direktur Rumah Sakit Pendidikan, para guru besar, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir bersama dalam kegiatan launching prodi baru dokter spesialis dan prodi baru dokter subspesialis wilayah Jawa Tengah dan DIY yang dilaksanakan secara hybrid dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga pada kesempatan ini kami mengaturkan selamat datang khususnya kepada Bapak Gubernur dan juga Prof. Trianggono beserta seluruh jajaran. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian masih berkenan untuk hadir di Universitas 11 Maret dalam acara launching program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis baru wilayah Jateng dan DIY. Bapak dan sekalian, seperti tadi juga sudah disinggung oleh Pak Dekan, bahwa persoalan mendasar yang ada di Indonesia terkait dengan layanan kesehatan adalah sebaran atau distribusi dari dokter, khususnya adalah dokter spesialis dan dokter subspesialis, dan juga kaitan dengan jumlah atau kebutuhan dokter spesialis tadi. Jadi memang banyak laporan dan data ya, yang menyebutkan bahwa Indonesia kekurangan dokter spesialis dan subspesialis. Di samping itu tentu yang menjadi persoalan adalah memang distribusi, karena 60% dokter spesialis subspesialis itu ada di Jawa. Nah, sehingga ini yang perlu juga dipecahkan, di samping secara jumlah kita juga boleh dikata masih kekurangan. Untuk itu launching prodi baru dokter spesialis dan prodi baru dokter subspesialis khususnya wilayah Jateng dan DIY di 5 universitas dengan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, baik itu rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan ataupun rumah sakit umum daerah milik provinsi ataupun kabupaten kota, adalah langkah konkret untuk mendukung program strategis Bapak Presiden dalam rangka mencukupi kebutuhan dokter spesialis dan dokter subspesialis secara nasional. Sebagai tuan rumah, izinkan kami melengkapi laporan dari Pak Dekan tadi mengenai kesiapan kami khususnya
di Universitas 11 Maret. Hari ini UNS dengan bangga meluncurkan 10 program studi baru yang terdiri dari 7 program studi spesialis dan 3 program studi subspesialis, bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi dan juga Rumah Sakit UNS, dan juga didukung dengan rumah sakit daerah sebagai rumah sakit satelit. Kami menyadari tugas mencetak dokter spesialis untuk daerah kepulauan dan terpencil bukan hanya soal mentransfer ilmu medis. Kami di UNS bersama-sama rekan dari UGM, dari Undip, dari Unsud, dari UII, berkomitmen untuk mendidik dokter-dokter yang tidak hanya excellent academically, tetapi juga tangguh mental dan juga luas hati untuk mengabdi di seluruh pelosok tanah air. Pada kesempatan ini izinkan kami juga melaporkan kontribusi dari masing-masing universitas pada kegiatan launching hari ini. Yang pertama adalah Universitas Gadjah Mada, itu membuka 6 program studi yang didominasi oleh pendidikan subspesialis vital seperti jantung, forensik, hingga patologi, serta spesialis pulmonologi dan rehabilitasi medik. Kemudian juga Universitas Jenderal Sudirman turut memperkuat layanan diagnostik dengan membuka program studi dokter spesialis patologi anatomi. Kemudian Universitas Islam Indonesia berkontribusi dalam penguatan laboratorium medis melalui program studi dokter spesialis patologi klinik. Kemudian Universitas Diponegoro memberikan kontribusi dengan membuka 15 program studi baru, mulai dari spesialis bedah, ortopedi, urologi, bedah anak, hingga jantung dan anestesi. Kemudian Universitas 11 Maret, tadi sudah kami sebutkan, membuka 10 program studi, yaitu 7 program studi spesialis, mulai bedah plastik, bedah torak, mata, dan juga beberapa program subspesialis, ya, baik itu meliputi subspesialis di bidang bedah, anak, dan obgyn. Kolaborasi universitas yang didukung oleh beberapa rumah sakit vertikal dan rumah sakit umum daerah ini membuktikan bahwa institusi pendidikan di Jawa Tengah dan DIY sangat kompak, bersinergi, dan siap menjadi tulang punggung pencetak tenaga medis spesialis khususnya bagi masyarakat Indonesia. Persoalan tidak hanya dari sisi jumlah prodi Bapak Gubernur yang perlu kami laporkan, di samping tadi juga distribusi, itu juga memaksimalkan kuota. Jadi persoalan kuota ini juga perlu memang kita duduk bareng, bisa kita maksimalkan, tapi masih tetap rasio antara jumlah dosen atau dokter dengan mahasiswa terpenuhi, yaitu kalau untuk pendidikan spesialis itu bisa 1 dibanding 3 sampai 5. Di samping itu juga jumlah kasus di lapangan itu juga menentukan jumlah kuota, dan tadi seperti yang dilaporkan Pak Dekan, kelihatannya karena di Jawa Tengah itu paling tidak ada 2 rumah sakit besar yang digunakan untuk rumah sakit pendidikan utama, pendidikan dokter spesialis maupun subspesialis, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Margono dan Rumah Sakit Umum Dr. Muwardi. Nah, ini karena milik Pak Gubernur, ini barangkali sekaligus ini bersama Bapak Direktur dan Kepala Dinas kami melaporkan. Jadi insya Allah ya istilahnya itu prodi-prodi baru nanti akan kita fasilitasi, kita inisiasi agar supaya program-program percepatan ini bisa kita terrealisasi. Jadi kuota ini juga perlu menjadi pertimbangan agar supaya kita bisa memaksimalkan produksi dari dokter spesialis dan subspesialis. Kemudian persoalan yang kedua ini terkait dengan pembiayaan. Ini juga perlu kita duduk bareng, kita cari terobosan agar tidak ada keluhan khususnya yang university base, biaya pendidikan dokter spesialis itu mahal. Ini memang perlu duduk bareng, perlu kita rumuskan. Kemudian yang ketiga adalah persoalan tentang bullying, yang ini sudah tidak rahasia lagi. Artinya memang di university base ya itu ada PR ya, dan ini memang perlu duduk bareng karena tadi ya secara administrasi prodi ada di bawah perguruan tinggi, di bawah universitas, tetapi wahananya adalah rumah sakit yang milik departemen lain, kementerian lain. Nah ini juga barangkali memang perlu betul-betul duduk bersama, betul-betul punya komitmen bersama untuk mencegah dan memberantas
bullying tadi atau tindak kekerasan bahasanya. Kalau di kami alhamdulillah sudah sejak 2022 membentuk Satgas, dulu PPKS ya, kekerasan seksual, sekarang Satgas PPK. Jadi sudah berjalan sangat optimal dan alhamdulillah Desember kemarin Satgas PPK UNS itu dinobatkan sebagai Satgas terbaik oleh Kementerian Dikti Saintek ya. Nah, ini harapan kami juga nanti bersama-sama dengan jajaran direksi Rumah Sakit Muardi dan juga Rumah Sakit UNS dan Rumah Sakit jejaring yang lainnya, kita upayakan mencegah bullying tadi. Nah, insya Allah kalau dari sisi kuota, kemudian juga terkait dengan pembiayaan, kemudian terkait dengan pencegahan kekerasan, kemudian juga jumlah prodi kita terus buka, kita kembangkan. Harapan dari Bapak Presiden 5 tahun ke depan agar supaya kebutuhan dokter spesialis dan subspesialis bisa kita penuhi bersama. Sekali lagi ini memang butuh kerjasama antar perguruan tinggi dengan rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum vertikal milik Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah, sehingga persoalan terkait dengan jumlah dan distribusi dokter spesialis insya Allah nanti bisa kita selesaikan bersama. Demikian barangkali yang bisa kami laporkan. Sekali lagi mohon dukungannya kepada Bapak Gubernur dan juga kepada Prof. Trianggono selaku perwakilan dari Kementerian Dikti Saintek agar supaya kerja bersama kami ini bisa terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor. Berikutnya adalah sambutan dari tenaga ahli Kemendikti Saintek yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Metri Hanggono Ahmad, Dr. MSI. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi, beserta seluruh jajaran dan perangkat pimpinan daerahnya, khususnya Ibu Kepala Dinas dan para direktur rumah sakit daerah. Yang saya hormati Pak Rektor UNS beserta seluruh pimpinan, khusus juga Ibu Ketua Senat Akademik dan para guru besar yang hadir hari ini, para dekan, baik dekan FKUNS maupun Fakultas Kedokteran yang hari ini bersama-sama hadir di sini untuk ikut meluncurkan program pendidikan dokter spesialis ini. Para pemangku kepentingan lainnya, Bapak Ibu sejawat, para dosen, juga para mahasiswa yang hadir. Saya kira pertama mari kita panjatkan secara terus menerus rasa syukur kita, puji syukur kita ke hadirat Ilahi Robi yang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pertama, ini momentum penting sekali kita dapat bersilaturahim, dan hari ini kita bersyukur karena wilayah Jawa Tengah nih Pak Gubernur ya mendapatkan anugerah ya dengan dibukanya beberapa program studi spesialis gitu. Ini hal yang patut kita syukuri. Kegiatan ini sebenarnya merupakan rintisan 6 bulan. Luar biasa, 6 bulan kita bekerja bersama-sama. Ini rekor nih. Dalam 6 bulan bisa berdiri 159 prodi spesialis dan subspesialis. Jadi 22 Juli tahun 2025 Pak Mendikti Saintek meluncurkan program percepatan peningkatan akses dan mutu pendidikan spesialis dan subspesialis sebagai dukungan respons terhadap tantangan yang kita hadapi tentang kebutuhan dokter spesialis. Pak Menteri Kesehatan di beberapa kesempatan sudah menyampaikan fakta kita memang kekurangan dokter spesialis, gitu, kekuatannya itu. Nah, bergeser ke pendidikan ke dokter spesialis karena memang pelayanan kesehatan sudah bergeser ke sana kebutuhannya gitu. Berdasarkan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelumnya yang kita hadapilah kekurangan dokter gitu. Dalam catatan kami
tahun 2028 itu sudah akan terjadi cross cutting Pak Gubernur ya. Jadi supply kita sudah melebihi demand untuk dokter. Karena saat ini setiap tahun sudah dihasilkan kurang lebih 14 ribuan dokter. Jadi untuk kebutuhan dokter insya Allah 2028 sudah dapat kita penuhi. Namun kita juga pahami perkembangan iptek tadi menggeser sistem pelayanan kesehatannya. Karena perkembangan tadi kebutuhan spesialis juga meningkat. Tahun ini rata-rata kita sudah mampu menerima daya tampungnya 5.000 peserta pendidikan spesialis. Dengan bertambahnya hampir 160 prodi spesialis dan subspesialis ini, mulai tahun ini diperkirakan setiap tahun proyeksinya kita akan menambah sampai 8.000 daya tampung gitu. Sehingga lulusan itu akan makin meningkat gitu. Targetnya harapannya di akhir pemerintahan presiden sekarang defisiensi tadi sudah dapat kita atasi sebetulnya gitu. Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek distribusi. Nah, bersamaan dengan kita hari ini sebetulnya terjadi peluncuran program spesialis di beberapa tempat. Kenapa strategi peluncuran ini di Kementerian Dikti-Saintek kita lakukan paralel di berbagai tempat. Awalnya akan dilakukan bersama-sama ini. Dengan diluncurkan di berbagai tempat, harapan kami akan lebih fokus dan terasa dan difahami sekali dampaknya bagi tiap daerah. Karena permasalahan yang dihadapi tiap daerah berbeda-beda. Jadi secara khusus dan kami berterima kasih menyampaikan penghargaan pada Pak Gubernur yang hadir secara langsung. Nah, gini pesannya Pak Gubernur ya. Dengan ditambah sekian pendidikan spesialis, Pak Gubernur sebenarnya bisa meminta ya kepada FKUNS, Undip, Unsud, ya, UII, dan ini untuk pertama kalinya nih. Dalam rangkaian sekarang ini banyak fakultas kedokteran swasta yang sebelum-sebelumnya tidak mudah membuka pendidikan spesialis, itu setelah kami gali, kami evaluasi potensinya, ternyata mereka punya kapasitas. Jadi banyak sekali perguruan tinggi swasta, FK swasta yang diberi kesempatan dan memadai untuk membuka prodi spesialis. Dengan dasar tadi, Pak Gubernur bisa meminta tuh, jangan sampai Jawa Tengah kekurangan spesialis. Gitu. Ini harus dipetakan secara baik. Gitu. Memang sebelum ini, kebutuhan daerah 3T itu sangat bergantung pada pusat-pusat pendidikan yang ada di Jawa. Karena pusat-pusat pendidikan spesialis itu rata-rata di Pulau Jawa. Dengan program ini, 11 provinsi baru sekarang atau provinsi yang tadinya tidak ada pendidikan spesialis sekarang ada Pak Gubernur. Jadi upaya kita mengatasi itu diharapkan didorong dengan dibukanya di berbagai tempat tadi. Karena kalau mau dianalisis sungguh-sungguh, saya yakin Bu Kepala Dinas mengetahui ini. Semarang banyak spesialis, tapi daerah-daerah tertentu yang Pak Gubernur sering jalan-jalan bisa saja kekurangan. Gitu. Nah untuk itu kami harapkan apa yang dihasilkan di sini prioritas coba bisa memenuhi apa yang ada di Jawa Tengah. Karena lihat penduduknya juga banyak di sini. Sementara daerah lain, provinsi lain sudah kami dorong ada fakultas kedokteran yang membuka program spesialis tersebut. Gitu. Ini konteks yang kami kembangkan sebagai sistem kesehatan akademik. Gitu. Bahwa berdirinya suatu proses pendidikan harus dapat mendukung kebutuhan pelayanan kesehatannya. Gitu. Mari kita pantau bersama nih, sehingga regulasi baru yang disepakati dibangun bersama antara Kemdikti-Saintek bersama Kementerian Kesehatan, dalam pendirian prodi baru termasuk menerima mahasiswa, nanti harus bisa dipastikan sebelum menerima, Pak Rektor harus bisa menetapkan ini yang mau diterima itu mau ditempatkan di mana. Karena dahulu masalahnya gitu, diterima setelah lulus nggak tahu nih mau kemana. Ya, rahasia umum paling nyaman akan praktek di mana? Solo, Semarang, Jogja, Joglo Semar istilahnya gitu. Jadi nanti daerah lain sulit kebagian. Nah untuk mengatasi itu salah satunya sudah keluar regulasi. Sistem seleksi bersama di mana pada saat prodi akan membuka harus sudah bisa menetapkan.
Jadi ini yang diterima 4 calon spesialis objin katakanlah. Mau dikemanakan ini? Nah untuk itu yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, ini harus kerjasama semua pihak. Yaitu Ibu Dinas Kesehatan nanti menyampaikan, Pak Rektor ini tempat-tempat yang kosong. Gitu. Sehingga pada saat pendaftaran sudah diumumkan. Yang mau sekolah objin di UNS katakanlah nanti akan ditempatkan di ABCD. Harus siap dia, kalau dia nggak mau jangan sekolah di sini. Gitu. Kalau tidak begini berat kita mengatasinya. Gitu. Ini aspek pertama dan itu dipayungi oleh regulasi yang dibangun atas SK bersama kedua kementerian ini. Nah untuk itu mari kita pantau bersama. Jadi kalau Pak Gubernur sudah menyampaikan kebutuhannya, cukup banyak nih. Jawa Tengah sebetulnya bukan hanya yang hadir di sini Pak Gubernur ya. Ada beberapa fakultas swasta yang berlokasi di Jawa Tengah. Ini miliknya Budekan ini juga. FK Muhammadiyah Surakarta itu di Jawa Tengah juga membuka. Tapi karena Muhammadiyah ingin bersama-sama seluruhnya, besok peluncurannya di Jogja gitu ya. Tapi sebetulnya FK di wilayahnya Pak Gubernur ini cukup banyak ya, gitu, yang punya spesialis. Jadi jangan sampai nanti dikirim keluar padahal Jawa Tengah sendiri kekurangan gitu. Nah, kita punya dukungan kebutuhan daerah 3T nggak? Punya, karena sekarang hampir seluruh provinsi itu sudah berdiri pendidikan spesialis. Gitu. Karena salah satu ciri penting pada pendidikan spesialis itu adalah workplace based education. Jadi di saat dia sekolah, dia sudah bisa mendukung pelayanan kesehatan. Gitu. Maka sekolahnya harus betul-betul dibangun karena keperluan tadi. Gitu. Ini strategi yang betul-betul ingin kita bangun. Untuk itu kembali ini harus kita kawal bersama-sama. Gitu. Yang punya kebutuhan Ibu Kepala Dinas nih ya. Jangan sampai Ibu Kepala Dinas diambil oleh orang lain nanti itu aja ya. Nah, biasa saya marketing nih ya, menawarkan yang baiknya dulu gitu. Ini tantangan yang kedua gitu ya. Karena daerah yang membutuhkan terutama rumah sakit, harapannya nanti yang membiayai pendidikan inilah yang membutuhkan Pak Gubernur gitu. Karena dengan hadirnya pendidikan ini, pelayanan akan terbantu nanti sebetulnya. Sehingga dengan cara ini ke depan tidak ada lagi stigma. Masyarakat mau sekolah spesialis mahal. Gitu. Ini yang betul-betul ingin didorong oleh Kemdikti-Saintek. Saat ini sebagai stimulus pertama sebetulnya sudah akan kami sediakan 750 beasiswa untuk pendidikan spesialis. Ini kami akan prioritaskan kepada hampir 150 atau 60 prodi baru. Kalau rata-rata akan menerima 5 peserta didik setahun sudah terserap semua nih. Syukur-syukur kalau untuk yang memang akan ditempatkan di Jawa Tengah Pak Gubernur yang menyediakan gitu. Nggak besar itu Pak Gubernur gitu. Karena dengan hal tersebut akan ada jaminan nanti mereka-mereka ini bukan hanya nanti waktu lulus, selama masa pendidikan sudah dapat dimanfaatkan tenaganya. Seperti operasi seksual itu tidak harus objin sedang setelah lulus. Dia semester 6 sudah dapat menjalankan pelayanan tersebut. Begitu. Dengan dasar ini tadi ya, pertama kita tidak hanya mengatasi kekurangan, namun juga mengatasi maldistribusi. Sisi lain kita menghilangkan stigma tadi. Jangan sampai pendidikan spesialis ini hanya dapat dinikmati atau diikuti oleh orang yang berkemampuan secara finansial. Gitu. Sisi lain pengabdiannya sungguh sangat diharapkan. Gitu. Jadi ini pesan penting yang ingin kami sampaikan. Jadi dengan harapan sekarang ini sudah ada 500 lebih pusat pendidikan spesialis di seluruh Indonesia. Gitu. Mudah-mudahan dengan cara tadi apa yang menjadi amanat Presiden itu sudah terlampaui sebetulnya. 15 Agustus yang lalu Pak Presiden mengatakan mentargetkan pembukaan 148 prodi spesialis. Alhamdulillah dapat kita atasi Pak Gubernur. Ya. Yang kedua ini titip untuk Pak Rektor dan harus kita kawal bersama. Karena Pak Rektor juga memerlukan dukungan. Khusus untuk perguruan tinggi tertentu seperti UNS, Undip,
gitu, UGM itu mendapatkan kesempatan karena kapasitasnya membuka pendidikan subspesialis. Gitu. Nah, pendidikan subspesialis ini diprioritaskan ya untuk penyediaan tenaga dosen karena pendidikan spesialis rata-rata kekurangan di aspek pendidikan dosen subspesialisnya gitu. Di samping kalau Pak Gubernur akan mengembangkan layanan-layanan unggulan di rumah sakit daerahnya, subspesialis ini yang harus didukung secara kuat. Sehingga titip ke Pak Direktur Muwardi ini. Jadi kalau Muwardi mengunggulkan ke bedah onkologi apa, nah subspesialis inilah yang paling tepat berada di sana sebetulnya gitu. Karena rumah sakit lain belum tentu punya kapasitas layanan seperti itu gitu. Dengan cara ini juga menjadi pesan dari Presiden, bagaimana kita bisa mencegah masyarakat kita kok harus mencari pengobatan keluar. Gitu. Rata-rata di aspek layanan seperti ini. 6 miliar dolar setahun kita kehilangan devisa untuk itu. Gitu. Jadi harapannya program ini bisa mengatasi hal-hal tersebut. Begitu. Ini aspek-aspek penting yang kami ingin mendapatkan dukungan. Sehingga dengan guliran ini diharapkan tadi pertama pemenuhan kebutuhan layanan spesialistik, pemerataan juga dapat ditingkatkan sebetulnya. Kita menekan ya jangan sampai ada capital flight ke luar gitu. Nah, ada satu catatan yang kami sampaikan. Kebanyakan 159 prodi ini mengarahnya pada spesialisasi klinik, Pak Gubernur. Karena memang kebutuhan besarnya di sana, tapi jangan dilupakan. Kalau kita fokusnya ke arah kuratif klinis, ini hadiah untuk Bu Kepala Dinas nih ya. Preventifnya agak tertinggal Pak Gubernur. Padahal Bu Kepala Dinas itu kerja kerasnya di aspek pencegahan. Nah, pencegahan itu di spesies diperkuat dengan spesies kedokteran keluarga dan layanan primer. Sayang sedikit sekali yang mengajukan pembukaan spesies ini. Gitu. Nah, ini harus diberikan insentif oleh Ibu Kepala Dinas ya. Saya membantu Ibu Kepala Dinas meminta ke Pak Gubernur sebetulnya gitu. Jadi para dokter-dokter yang selama ini sudah pengabdi ya di puskesmas, di klinik, nah, itu silahkan diperkuat kapasitasnya agar sistem preventifnya berkembang. Nah, saya promosikan salah satunya yang membuka spesialis kedokteran keluarga primer adalah ini Ibu Dekan UMS gitu. Silahkan nanti ke sana gitu. Ini nanti di saat spesialis kedokteran keluarga terbuka, para koas kita bisa diberdayakan mendukung gitu. Sehingga nanti biaya kesehatan bisa kita tekan Pak Gubernur gitu ya. Gitu. Di samping tadi konsep kuatnya adalah membangun masyarakat yang lebih sehat. Ya. Nah, itu saja yang kami sampaikan. Kami tidak lupa menyampaikan juga permohonan maaf Pak Menteri. Ini karena di saat yang bersamaan hari ini 3 tempat Pak ya. Satu di Mula Warman itu di Samarinda, satu ada di Jakarta, begitu, satu di sini. Dan besok juga ada di 4 tempat. Karena berbagai tempat ini Pak Menteri menugaskan beberapa staf untuk ya datang langsung, terutama tadi menyampaikan terima kasih, salam penghargaan kepada pimpinan daerah yang telah memberikan dukungan ini. Mudah-mudahan langkah yang kita lakukan ini diberikan kemudahan dan menjadi langkah baik yang akan mendorong langkah baik lainnya di masa yang akan datang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Jika ada hal kurang berkenan kami maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Tri. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah yang kami banggakan, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK, dipersilahkan. Arahnya Pak Dirjen hampir 1 SKS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang saya hormati dan kami banggakan Pak Dirjen Dikti yang diwakili oleh tenaga ahli, Prof. Med Manggono Matur Suwun, Prof. Kemudian yang mewakili Ketua AIPKI Pusat, Bu Dr. Flora,
matur suwun. Ini kayaknya dari Muhammadiyah nih, Solo. Kemudian Prof. Hartono, Pak Rektor Universitas UNS. Saya kesini nostalgia karena hampir 4 tahun kami sebagai Dewan Penyantun. Karena jadi Kapolda 4 tahun, ya Dewan Penyantunnya 4 tahun, Prof. Kemudian yang saya hormati, yang mewakili Rektor UGM, ataupun para dekan Fakultas UNS, Undip, Unsud, UII, dan UGM sendiri. Kemudian Ibu Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Mawardi, serta rumah sakit lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, serta Sivitas Akademi UNS yang hari ini hadir, serta para peserta yang hari ini akan kita buka terkait dengan program studi baru dokter spesialis dan subspesialis. Bapak Ibu sekalian, hari ini sebenarnya saya mempunyai suatu kebanggaan bahwa layanan dasar kebutuhan masyarakat Provinsi Jawa Tengah minimal tereduksi adanya spesialis. Jadi kebutuhan dasar masyarakat Jawa Tengah tidak hanya sandang, pangan, papan, tapi yang prioritas adalah kesehatan. Dan ini selaras dengan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan kesehatan gratis, yang hari ini ditingkatkan kepada pengobatan gratis. Bapak Ibu sekalian, dulu kita sakit apapun obatnya Naspro biasanya. Waktu di kepolisian, ojo mbok tulis mbok rekam. Dulu waktu saya pangkat Letnan 2, itu mbok sakit apa itu obatnya itu mulu. Dulu. Hari ini kami mempunyai penduduk hampir 38 juta. Kami mempunyai desa jumlahnya 8.710 desa. Kami punya kecamatan hampir 750 kecamatan. Puskesmas kita adanya di kecamatan berarti jumlahnya adalah 570 dokter yang mengampu kesehatan di desa. Rentang kendali antara kecamatan dan desa itu banyak sekali. Sehingga layanan dasar kepada desa yang satu kecamatan membawai hampir 10 desa tidak terpenuhi para dokter kita. Yang ada para perawat bidan itu pun dia sibuk ngisi aplikasi. Loh ini tenanan ini. Saya orang lapangan, Pak. Jadi bidan-bidan kita itu sibuk bagaimana Kemenkes, kemudian Dinas Kesehatan, merintah untuk ngisi aplikasi, tidak ngopeni masyarakatnya. Dasar inilah kami mempunyai program, Prof, namanya spelling. Spesialis dokter keliling, pakai mobil, dilengkapi dengan alat, seluruh rumah sakit, baik itu provinsi, kabupaten, kota, saya perintahkan ikut. Berikut alat-alatnya. Tugasnya adalah muter di desa-desa terpencil. Sampai terhitung hari ini sudah hampir 970 desa, target 1000 desa akan terpenuhi, dan hampir 9 juta masyarakat desa terlayani spesialis keliling kita. Itu tidak cukup, karena apa? Masyarakat desa, begitu ada datang mobil spesialis kelihatan, dicuekin. Apa itu spesialis itu? Enggak ngerti itu masyarakat desa saya. Akhirnya saya tempelkanlah kebutuhan pokok masyarakat. Ada bahan pokok murah sambil mereka. Lama-lama dia ikut meskipun itu gratis. Wah, akhirnya sakit nggak sakit, sawai ditinggal, kumpul, prekso. Nah ini menjadi budaya, Prof, di tempat kami yang hari ini sudah hampir menjagati paripurna 1000 desa sudah kami lalui. Tepuk tangan untuk Bu Nit. Kemudian apa yang kita lakukan? Rupanya begitu kita nyasar ke sana, kita sudah mendapatkan namanya TBC. Tracingnya itu sangat luar biasa. Di suatu tempat itu, karena tidak punya alat, itu tracingnya sangat luar biasa sekali. Dan itu menjadi blueprint daripada kabupaten kota, yang dimasukkan Kominfo kabupaten kota untuk ditarik Kominfo provinsi, menjadi barometer Dinas Kesehatan Provinsi, kabupaten kota kita punya database masyarakat yang punya sakit.
baik itu TBC, macam-macam, lengkap, komplit, jerit. Bahkan di suatu kabupaten dekat Solo, tepatnya adalah Wonogiri, spesialisnya nggak ada. Saya punya ide gila. Spesialis kita saya suruh kursus singkat kepada dokter-dokter umum. Loh kita nana nih, tanya Bu Kepala Dinas itu. Kursus singkat spesialis untuk membantu dokter spesialis yang kurang. Betul Bu Nit? Karena apa? Ya karena kekurangan. Nggak tahu spesialis apa waktu itu kita ke sana Bu. Nah, wis pokoknya ngono kuwi lah, aku ora ngerti. Saya karena sekolah dokter itu angel bagi rekan-rekan, apalagi spesialis. Gitu. Jadi ini merupakan langkah strategis. Oleh karena itu, pertama untuk Bu Nits, buka seluruh rumah sakit kita yang punya konektivitas dengan akademis. Karena apa? Kolaboratif government khusus untuk kesehatan sangat-sangat kami perlukan dalam rangka mendukung program pemerintah, yaitu cek kesehatan gratis. Oleh karena itu, pada hari ini saya sebagai gubernur sangat mendukung sekali kegiatan ini. Kiranya nanti ini harus segera ditindaklanjuti, makin cepat makin bagus, ikan cepat ikan gabus. Karena saya perlu itu Pak. Jadi saking makin cepatnya, dokter spesialis yang kami bawa itu orangnya itu terus bro. Sampai pusing mereka, itu lagi. Karena jumlah desa kita hampir 8.000 yang harus kita lakukan sentuhan. Masyarakat desa tidak pernah tahu spesialis. Spesialis kita itu adanya di kota Prof. Ini yang bikin saya sakit hati. Dia tidak pernah tahu di kampung-kampung yang alatnya tidak ada. Jadi yang paling banyak adalah tensinya tinggi mulu, yang nanti tensi mulu, dia tidak tahu bagian dalam. Dia tidak tahu, wes pokoknya mbul itu orang dokter yang tahu. Dan setiap ada kegiatan spesialis, saya pasti datang. Sehingga saya bisa bercerita. Itu bro. Sampai Pak Menkes itu godek-godek. Pak Gubernur bisa Pak. Dan saya lebih apal saya daripada dokter-dokter kita. Karena dulu saya mantan Kapolda sini, saya bilang gitu. Dan saya senang bro, saya ajak dialog mereka, kekurangannya apa dan lain sebagainya. Kita evaluasi makin lama makin sempurna. Bahkan saya terima kasih beberapa rumah sakit telah membantu peralatan. Margono itu dapat 200 miliar untuk kegiatan. Alat-alat saya minta dari Kementerian Kesehatan dijadikan role model spesialis keliling kita di provinsi lain. Nah ini bro. Dan itu tidak ada kecuali di Jawa Tengah. Sehingga program ini sangat dukung rekan-rekan yang mau masuk spesialis cepat lulus biar ikut saya. Nanti akan ikut ke wilayah kita. Baik itu yang saya sampaikan sekali lagi dalam rangka menciptakan suatu kesehatan masyarakat kita melakukan kolaboratif government. Kita provinsi tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kebersamaan insan kampus di tempat kita. Tidak hanya fakultas kedokteran, semua fakultas sudah kami galang hampir 44 rektor untuk apa? Untuk melakukan kegiatan pembangunan di provinsi wilayah kita. Karena dengan bersama-sama together we can, bersama-sama kita bisa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang luar biasa, berapi-api gitu ya. Para hadirin, sesaat lagi kita akan melakukan prosesi launching program studi baru PPDS dan PPDSAS wilayah 4. Kalau kita mengenal ada Keraton Jogja dan Keraton Solo, di dalam penobatan dan di dalam jumenengan ada bedayan yang ditarikan selama 2 jam, maka ambience atau atmosfer itu akan kita bawa di sini. Prosesi ini akan diawali oleh bedayan Puspito Retno yang menggambarkan bagaimana perempuan-perempuan Jawa, perempuan-perempuan Indonesia sudah siap untuk melahirkan generasi-generasi baru. Ditarikan oleh para guru besar, para pimpinan fakultas, para tenaga kependidikan dosen, para tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan lainnya. Inilah prosesi launching
Program Studi Baru PPDS dan PPDSS Wilayah 4, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Puspito Retno.
berdiri, Dekan Fakultas Kedokteran UNS, Fakultas Kedokteran UGM, Fakultas Kedokteran Diponegoro, Fakultas Kedokteran Jenderal Sudirman dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia berkenan untuk menerima gunungan yang nanti akan ditancap kayon di depan. Dipersilakan. Dan berkenan untuk menempati posisi di panggung. Proses launching ini akan didampingi oleh Bapak Rektor dari Kemendikti Saintek serta Bapak Gubernur Jawa Tengah. Iya, kita akan, Pak Gubernur, kami mengingatkan mukulnya 5 pukulan untuk menggambarkan 5 perguruan tinggi. Baik, mari kita hitung bersama-sama. Oke, 3, 2, 1. Ya, dan demikian diikuti oleh penancapan gunungan, dilanjutkan untuk foto bersama. Berkenan juga kami mengundang perwakilan dari AIPKI, Dr. Flora, Wakil Ketua AIPKI, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, berkenan untuk ikut foto bersama. Baik. Pengambil gambar kami pandu para guru ya. Oke, 3, 2, 1. Mengapalkan tangan untuk menunjukkan semangat. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Gubernur berkenan untuk meninggalkan ruangan karena ada kegiatan yang harus dilaksanakan. Para hadirin, dan untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melanjutkan dengan doa. Doa ini akan dipimpin langsung oleh Wakil Dekan non akademik kepada Dr. Ananggiri Mulyo, spesialis anak konsultan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Untuk keberkahan wabarakatuh. acara kita pada siang sore hari ini, mari kita memanjatkan doa. Doakan saya bacakan dalam agama Islam, yang lain mohon mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara launching program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Amin. Allahumma ya Allah, jadikanlah program ini sebagai sarana lahirnya dokter-dokter spesialis dan subspesialis yang berilmu, berintegritas dan berakhlak mulia. Amin. Anugerahkan kepada para pendidik keikhlasan dalam membimbing, keluasan ilmu dalam mengajar, serta kesabaran dalam mendidik generasi penerus bangsa. Karuniakan kepada para peserta didik nantinya kecerdasan, ketekunan, dan semangat pengabdian untuk melayani masyarakat dengan profesionalisme dan empati. Allahumma ya Allah, berkailah setiap langkah dalam penyelenggaraan program ini. Mudahkan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan. Jadikan ikhtiar ini sebagai kontribusi nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Indonesia pada umumnya. Allahumma ya Allah, lindungilah kami dari semua dan segala hambatan. Satukan hati dan niat kami dalam pengabdian kepadamu dan dalam pelayanan terbaik bagi sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dan bagaimana program studi yang baru yang akan melayani untuk memenuhi kebutuhan kesehatan bangsa Indonesia? Inilah program studi baru. Universitas 11 Maret dengan 3 pendidikan subspesialis dan 7 pendidikan spesialis. Universitas Gadjah Mada dengan 4 pendidikan subspesialis dan 2 pendidikan spesialis. Universitas Diponegoro dengan 10 pendidikan subspesialis dan 5 pendidikan spesialis. Universitas Jenderal Sudirman 1 pendidikan spesialis, dan Universitas Islam Indonesia dengan 1 pendidikan spesialis. Dengan demikian berakhir kegiatan launchingnya. Cuman menurut Pemeo, no picture, no hoax. No picture is hoax ya. Kalau nggak ada foto pasti hoax ya. Kami mohon para dekan masih berkenan. Ya, Pak Dekan FK tuan rumah bersama para tetamu, ada Direktur Rumah Sakit, seluruh jajaran Direktur Rumah Sakit, jajaran Kepala Dinas. Monggo kami ajak untuk foto bersama sebagai bukti, dan nanti teman-teman kita foto bersama tapi tetap di sana aja, nanti motornya menghadap sana. Ya, ya, di sana dulu. Di sana Prof, dulu, Prof. Untuk Nanti bukti setelah bahwa Kepala Dinas rawuh, Kepala Direktur Rumah Sakit ya rawuh, Pak Dekan, Bu Dekan rawuh, ya. Kepala Program Studi, monggo kami juga harapkan nanti pada kali kedua 2 baris boleh, di 1 di bawah 1 di atas ya.
Iya, oke. Ya, akan kita pandu, monggo. Monggo kalau akan titip HP boleh. Titip balik. Kaprodi kami mohon juga bergabung. Kaprodi ada di atas. Ya. Seluruh Kaprodi kami mohon berkenan untuk foto. Ya. Para Kaprodi. Dokter Amru boleh di sebelah kanan, dokter, sebelah kiri, sebelah utara. Wah, ini bosnya bedah kardiovaskuler. Bedah plastik ya. Oh, dokter Amru ini bos saya ada di torak dan kardiovaskuler ini. Iya. Monggo. Kita rencanakan ada 50 gaya. Oh, kurang. Iya, 69 aja, 69. Geser pertama, angka bersama geser. Ya. Yang pertama gaya formal, mirip gaya KTP. Yes. Semangatnya, kepalkan. Sekarang kalau dibalik yang motor dari sini begitu, sehingga teman-teman para mahasiswa juga bisa terlihat. Fotografi pindah di atas ya. Ya, para fotografer, para teman sejawat, para mahasiswa silakan berdiri. Iya, oke, Pak Dekan, Bu Dekan silakan merapat ke tengah. Boleh, bersepuluh boleh. Porodi baru boleh, ya. Disiapkan dulu piainya, Kaprodi juga bergabung di sini, Dokter Senyum, Dokter Amru, Dokter Brian. Kaprodi bersama mahasiswa. Nah, begini dong, di depan berjajar, nanti baru Kaprodi baru mungkin berfoto di teman-teman stage. Bisa bergeser ke depan, jadi lebih kelihatan begitu, nggak jauh banget. Monggo silakan. Adik-adik merapat ke depan bisa? Ya, keren. Semakin maju, semakin cepat ya. Padahal kalau lama-lama di sini semakin senang. Oh, boleh, Dokter Galuh. Kepalkan tangannya, semangat. Iya. Oke, luar biasa. Dengan pengambilan foto ini, maka berakhir juga launching program studi baru PPDS dan PPDSS wilayah 4 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Harapannya program ini akan bisa memenuhi kebutuhan kesehatan di Indonesia dan akan membuat bangsa Indonesia sehat, sejahtera, berdaya dan berdampak. Dari Universitas 11 Maret, saya Andri dan rekan saya Galuh. Segera undur diri, sukses untuk PPDS baru.